yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian. Sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ulat, ada ular, macam-macam. Belum lagi munkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Kita kada pernah membayangkan kubur itu kayak apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa kubur itu ujar Nabi tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan. Menakutkan munkar nakir. Nah, lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal mulk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah muluk barak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah Tabarak kulla laila, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, munkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah muluk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan Tabarak itu persiapan untuk alam kubur. Persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur. Surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan juga bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah, itu doa supaya kita selamat dari azab kubur. Karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan, kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi, al-mukthu fil qabri. Kita di kubur itu diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur. Nah, ribuan tahun di kubur kalau kada ada bekal, kita bisa membayangkan. Jangankan 1000 tahun kita kada ada bekal. Seminggu aja kita kada ada bekal. Nah, ini dalam kubur sekian tahun kita. Apa sanggup kita? Itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi. Sembahyang kada kawal lagi di kubur. Puasa kada kawal lagi di kubur. Amaliyah kita di kubur putus. Nah, Rasulullah mengajarkan, idza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salas. Jadi bila mati manusia, putus sudah amal, kada bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dalam kubur membaca la ilaha illallah, kada jadi pahala lagi. Dalam kubur membaca salawat, kada jadi pahala lagi. Karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu. Nah, jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kada bisa apa-apa.
kecuali 3 hal. Nah, 3 hal nang kada putus terus mengalir ke dalam kubur. Walaupun kita sudah meninggal, terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah. Kita bisa dia sudah ada bewakaf samitir segi 4 tanah, 4 nukar orang bulah masjid. 4 samitir. Dibangun masjid. Nah, maka selama masjid itu disambahyani orang, terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur. Ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa. Ada bertinggal sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, ribuan tahun sudah. Dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali. Karang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangkan. Nah, karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkoi tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah, kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara 3 nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah.